laju reaksi, dan nanti pada pekan yang berikutnya kita akan lanjutkan dengan mekanisme reaksi. Mungkin di bagian yang kedua akan lebih banyak pemahaman tentang bagaimana tahapan-tahapan reaksi berlangsung, dan dari sana menentukan bagaimana hukum laju kita tetapkan, ya. Oke, jadi kalau kita lihat apa saja yang akan dibahas dalam bab kinetika kimia ini adalah yang pertama tentang laju reaksi, yang kedua hukum laju reaksi. Nah, tentu tentang laju reaksi di sini akan dibahas mengenai definisi dan penentuan laju sesaat, ya, definisi laju reaksi lalu penentuan laju sesaat. Di dalam fisika itu sudah dikenal ketika mempelajari tentang kecepatan gerak, ya, tentang gerak, maka ada istilah laju sesaat. Nah, dalam reaksi kimia juga ada istilah laju sesaat. Jadi tidak berbeda, hanya saja kalau fisika itu gerak yang kita bicarakan, sedangkan dalam kimia itu reaksi yang kita lihat, ya. Jadi itu bedanya. Kemudian hukum laju. Dalam hal hukum laju ini kita akan pelajari bagaimana kita menentukan orde reaksi dan tetapan laju reaksi. Apa itu orde reaksi? Kita akan lihat nanti, yaitu seberapa besar ketergantungan laju reaksi terhadap konsentrasi. Jadi sekali lagi untuk kimia ini laju reaksi itu kita lihat melalui perubahan konsentrasi per reaksi yang terjadi atau perubahan konsentrasi produk reaksi yang terjadi, ya. Kemudian kemungkinan hubungan antara konsentrasi, yaitu kita katakan ada reaksi orde ke 0. Bentar, ya. Ini reaksi orde ke 0, yaitu apabila tidak ada ketergantungan antara konsentrasi, jadi konsentrasi per reaksi, ya. Kalau kita lihat terhadap laju reaksi, ya, ini dikatakan 0 konsentrasi per reaksi, baik konsentrasinya diturunkan atau dinaikkan, tidak ada perubahan terhadap laju reaksi. Itu makna dari reaksi orde ke 0. Sedangkan reaksi orde ke 1 ini bermakna ada hubungan antara konsentrasi dengan laju, yaitu konsentrasi per reaksi itu akan sejalan dengan laju. Artinya di dalam hal ini berbanding lurus. Kalau konsentrasinya dinaikkan, maka laju juga akan naik. Kalau dinaikkan 2 kali lipat, laju pun akan 2 kali lipat. Itu orde ke 1. Sedangkan orde kedua ini berarti konsentrasi berpengaruh terhadap laju. Bagaimana hubungannya? Yaitu konsentrasi pangkat 2. Ini akan sebanding dengan lajunya. Artinya kalau konsentrasi dinaikkan 2 kali lipat, maka laju akan menjadi 4 kali lipat atau kuadrat dari konsentrasi yang tadi kita ubah. Nah, itu
Yang akan kita bahas pada hari ini, kita coba lihat nanti sampai mana, apakah ini sampai penentuan waktu paruh. Saya kira kita coba pelajari sampai mana yang hari ini bisa diselesaikan dengan satu harapan pemahaman kinetikanya itu dapat kalian kuasai dengan baik. Mengenai energi aktivasi dan kebergantungan ini terhadap laju ya, dan juga pengaruh suhu terhadap laju, ini akan kita bahas dalam teori tentang bagaimana reaksi itu terjadi dan bagaimana laju reaksi itu lambat atau cepat ya. Di sini kita akan bicara tentang teori tumbukan dan kompleks teraktifkan ya. Nah, ini akan kita bahas pada pekan berikutnya. Demikian pula dengan mekanisme reaksi. Baik, kita akan lihat yang berikut ini tentang apa yang kita pelajari dalam termodinamika, yaitu apakah suatu reaksi dapat terjadi atau tidak gitu ya. Artinya di dalam termodinamika yang sudah kita pelajari di semester yang lalu, yang kita lihat misalnya energi yang ada atau energi yang ikut dalam reaksi itu, apakah dapat menyebabkan reaksi berlangsung atau reaksi itu tidak dapat berlangsung. Jadi ada yang kita namakan energetika reaksi ya, energetika reaksi. Nah, di situ kita kaitkan dengan istilahnya adalah termodinamikanya. Apa saja termodinamika itu? Kalau kalian ingat itu ada yang namanya energi dalam, ya, perubahan energi dalam, lalu ada perubahan entalpi, lalu juga ada perubahan energi bebas. Kemudian juga kalian mempelajari tentang apa yang dinamakan entropi, ya, entropi suatu reaksi. Ya, jadi itu di dalam termodinamika, kita kenal juga namanya kalor itu ya, kalor atau besarnya panas itu yang menyertai suatu reaksi. Delta G itu energi bebas, delta H itu adalah entalpi, perubahan entalpi yang menyertai reaksi. Melalui nilai-nilai delta U, delta H, delta G yang dapat kita hitung, kita akan bisa lihat apa yang terjadi dengan suatu reaksi. Apakah dia bisa berlangsung pada kondisi tertentu atau tidak, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kinetika. Nah, pada saat kita mempelajari kinetika, maka yang kita pelajari itu adalah kecepatan suatu reaksi, ya. Apakah kecepatan reaksi itu lambat ataukah reaksi itu akan berjalan dengan cepat ya? Atau bahkan tidak terjadi ya. Tidak terjadi reaksi. Nah, itu semua kemungkinan yang bisa kita lihat di dalam kinetika kimia. Nah, untuk menentukan laju reaksi ya, ini namanya secara keseluruhan kita sebut sebagai laju reaksi. Kalian masih ingat namanya laju? Laju itu adalah kecepatan ya, kecepatan dalam hal ini adalah kecepatan berlangsungnya reaksi. Ada reaksi yang lambat sekali, ada reaksi yang cepat. Contoh reaksi yang lambat, misalnya saja kalau kita lihat contoh di alam ini, misalnya korosi ya, korosi besi. Korosi besi ini termasuk reaksi yang berjalan lambat ya.
kalian bisa lihat kalau ada karat besi. Karat besi itu tidak serta-merta muncul pada waktu yang pendek, tapi biasanya dia berlangsung pada waktu yang panjang ya. Contohnya kalau kita punya mobil ada luka pada catnya, maka di bagian yang luka tadi dapat terjadi perkaratan. Nah, perkaratannya berapa lama kalian bisa amati ya. Tentunya itu makan waktu sehingga baru sadar setelah karatnya terbentuk dengan besar jumlahnya gitu ya, atau ukurannya begitu. Kalau yang cepat, contoh yang cepat itu mudah saja, misalnya pembakaran gas ya. Pembakaran gas, misalnya kalian punya gas LPG ya, misalnya LPG yang terdiri dari molekul C4H10 gitu, lalu ditambah O2. Dia akan menjadi CO2 plus gas H2O. Nah, reaksi ini termasuk reaksi yang cepat ya. Kenapa kalian bisa bilang cepat? Nah, kita bisa bilang cepat karena tentunya di dalam hal ini kita lihat reaksi pembakaran tersebut. Begitu kita beri api, reaksinya terus berjalan dan akhirnya gasnya akan habis dengan memberikan panas sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Jadi kalian bisa amati itu dari keseharian kita ya. Jadi ini kalau kita ya, saya coba di sini memberikan persamaannya. Ya, dan seterusnya nanti kita bisa lihat satu persatu. Setidaknya kalian bisa amati di sekitar kita dalam keseharian itu mana reaksi yang termasuk lambat dan mana yang termasuk cepat. Kalau kita lihat pembakaran di dalam tubuh kita, berlangsung cepat atau lambat? Coba jawab. Kita kan bernapas ya, bernapas, kita juga makan, kemudian kita mendapatkan energi, energinya berasal dari reaksi kimia, salah satunya adalah reaksi pembakaran ya. Oke, coba cepat atau lambat itu? Cepat, Bu. Cepat. Kalau enggak kita keburu lemes ya enggak? Ya kadang lambat ketika ada kelainan atau ada sakit gitu ya. Baik, sekarang kita lihat bagaimana secara kuantitatif ya, secara kuantitatif kita mengukur berapa cepat laju reaksi itu berlangsung. Nah, saya akan lihat di sini, kalau reaksinya itu adalah reaksi A menjadi B, ini dulu saja yang sederhana, ini A berubah menjadi B. Ya, jadi ini namanya reaktan, kemudian yang dihasilkan dari reaksi itu kita namakan produk gitu ya, reaktan dan produk. Nah, berapa besar laju berkurangnya reaktan itu tentunya sama dengan laju bertambahnya produk, karena reaktan itu berubah menjadi produk. Dengan demikian, maka laju reaksi itu ya, laju reaksi dapat dinyatakan dengan berkurangnya konsentrasi. Berkurangnya ini tanda negatif menunjukkan pengurangan, delta ini menunjukkan berapa besar atau berapa banyak konsentrasi A yang berubah dibagi dengan perubahan waktu atau waktu yang diperlukan untuk terjadinya perubahan tersebut. Jadi, laju dapat dinyatakan dengan min delta konsentrasi per reaksi per delta T, atau laju bertambahnya produk ya.
laju bertambahnya produk, yaitu B, per waktu yang kita gunakan untuk mengamati perubahan yang terjadi. Ya. Nah, secara garis besar itu mengenai cara kita menentukan laju reaksi. Lalu, bagaimana menyatakan besarnya konsentrasi dan besarnya waktu yang diperlukan? Itu dinyatakan dengan molar untuk konsentrasi, ya, ini dalam satuan molar, dan delta T dalam satuan detik. Namun bisa saja molar per menit, molar per jam, bergantung kepada seberapa cepat reaksi berlangsung. Tapi secara mendasar yang kita gunakan untuk menentukan perubahan reaksi yang terjadi atau laju reaksi yang terjadi, konsentrasi dinyatakan dalam molar dan waktu dinyatakan dalam detik, gitu ya. Jadi itu yang kita pakai sebagai pegangan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jadi ini molar dan ini adalah detik, ya. Detik kita pakai second, jadi M per S, ya. Kalau mau pakai juga nggak masalah, tuh kita sudah sepakati bersama, ya, bahwa kita menggunakan simbol-simbol yang juga digunakan dalam buku berbahasa Inggris, ya. Nah, kita akan lihat bagaimana hubungan antara persamaan stoikiometri, ya, dari suatu reaksi. Ini persamaan stoikiometri, kalian tentunya masih ingat bahwa suatu persamaan stoikiometri itu adalah persamaan yang menghasilkan koefisien-koefisien reaksi sesuai dengan yang seharusnya, ya. Ya, kita pakai simbol di sini A, B, C, D. A kecil untuk koefisien A, untuk memudahkan saja. Maaf, saya kurang sehat. Oke, maka persamaan laju reaksi tadi dapat dinyatakan dengan berkurangnya konsentrasi reaksi A per delta T dikalikan 1 per koefisien reaksi untuk reaksi A. Atau bisa juga dinyatakan dengan berkurangnya konsentrasi reaksi B per satuan waktu dikalikan dengan 1 per konsentrasi per koefisien reaksinya, atau dinyatakan dengan bertambahnya produk C per satuan waktu dikalikan dengan koefisien reaksi untuk produk C, atau juga dapat dinyatakan dengan bertambah satuan waktu yang dipakai untuk reaksi tersebut, ya, atau per lamanya reaksi dikalikan dengan 1 per koefisien reaksi bagi D. Nah, itu cara untuk menentukan laju reaksi. Jadi kita bisa mengamati laju reaksi dengan melihat persamaan reaksinya, kemudian kita amati salah satu konsentrasi dari reaksi atau produknya, ya, nanti kita bisa nyatakan dengan perubahan konsentrasi, baik itu per reaksi maupun produk. Jadi kalau kita lihat di sini, bedanya kalau kita nyatakan dengan perubahan konsentrasi produk, maka
yang kita gunakan tanda positif di depan pecahan ini karena itu menunjukkan bertambahnya produk. Sedangkan ini adalah bereaksi, sehingga kita lihat selama reaksi berlangsung tentu saja terjadi pengurangan bereaksinya, gitu ya. Nah, kita lihat satu persamaan reaksi yang sesungguhnya, yaitu ketika kita mengamati terbentuknya gas NO dari reaksi antara amonia dengan oksigen, ya. Reaksi ini akan menghasilkan gas NO yang dimaksud dan gas H2O. Nah, bagaimana persamaan reaksinya? Tentu untuk stoikiometri reaksinya ini persamaan yang kita sebut sebagai persamaan stoikiometri. Kalian masih ingat stoikiometri itu yang persamaan stoikiometri ini akan menghasilkan jumlah partikel atau jumlah atom di kiri dan kanan dan panah sama besar. Karenanya maka ini kita menggunakan 4 NH3, 4 molekul NH3 akan bereaksi dengan 5 molekul O2 menghasilkan 4 molekul NO dan 6 molekul H2O, gitu ya. Nah, berdasarkan persamaan persamaan laju yang tadi sudah kita pelajari, maka di sini kita bisa katakan laju itu nilainya sama dengan berkurangnya konsentrasi NaH di 3 per waktu yang dibutuhkan dikalikan dengan 1 per koefisien reaksinya, yaitu 1/4, ya. Kemudian juga bisa dinyatakan dengan min 1 per koefisien reaksi O2 dikali delta konsentrasi O2 dibandingkan dengan delta T, ya. Nah, ini kita juga bisa katakan sama dengan positif dari NO yang terbentuk dengan koefisiennya 4, jadi 1/4 koefisien reaksi kali delta konsentrasi NO dibagi dengan delta T. Boleh juga kita hitung berdasarkan bertambahnya 6 ya, bertambahnya konsentrasi H2O per delta T dikalikan 1 per koefisien reaksi. Itu ya, ini dari sini. Jadi kalian bisa lihat contoh nyatanya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini apa yang diketahui, maka dapat kita katakan laju. Nah ini tadi ya, dari sini laju itu laju O2, laju berdasarkan O2. Berarti O2 itu apa? Bereaksi, ya. Nah, lajunya sama dengan berapa? Ini kalau kita lihat, karena ini tadi, ini sebentar ya, berkurangnya, maaf, saya hapus dulu. Laju dinyatakan dengan berkurangnya O2 tadi, yaitu koefisiennya adalah 5, ini dikali delta konsentrasi O2 per delta T.
Nah, berapa harga laju ini? Harga laju ini adalah 2,5 ya molar per detik gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan persamaan yang di atas tadi, maka laju ini dapat dinyatakan juga sebagai berapa? Yaitu sama dengan positif NO tadi koefisiennya 4, delta NO, delta konsentrasi NO per delta T gitu ya. Nah, berapa laju ini? Laju ini masih tetap nilainya sama dengan ini 2,5 molar per detik. Nah, sekarang kita tinggal katakan kalau begitu berapa pembentukan NO-nya. Nah, kita bisa bandingkan di sini. 1/5 kali delta O2 per delta T sama dengan 1/4, ini beda tanda saja ya, tapi kita bisa nyatakan tanda itu hanya untuk pembentukan atau pengurangan. Nah, di sini ada delta NO per delta T gitu ya. Nah, ini nilainya kan sama tadi ya, sama dengan 2,5 kan. Berarti 2,5 molar per detik. Sebentar ya. Lajunya itu, sebentar saya ini kan supaya kalian nggak bingung nanti. Kita lihat di sini, laju itu sama dengan ini sekian. Nah, kalau tadi laju O2-nya adalah ini, bentar. Kalau ini adalah 2,5 molar per detik, maka laju ini tadi delta O2. Ya. Jadi untuk NO ini delta O2 per delta T sama dengan sekian. Terus kalau gitu delta NO per delta T berapa? Yaitu kalau ini 1/4, ini 1/5, berarti NO-nya adalah 4/5 kali. Ya, kita akan lihat di sini, bentar ya. Ini sama dengan sepersekian, maka NO itu berapa kalinya O2? Itu sama dengan 4/5 kali 2,5 molar per second. Atau ini di sini dikatakan, ini berdasarkan persamaan ini ya. Jadi sekali lagi, laju O2 per delta T, laju ini kan ya, laju berkurangnya O2 sama dengan sekian molar per detik. Maka berdasarkan perbandingan ini, 1/5 ini dengan 1/4 ini. Jadi lajunya mana yang lebih cepat? Lima per 4 ya. Mana yang lebih cepat? Laju berkurangnya O2 berbanding laju bertambahnya NO sama dengan berapa? Berapa banding berapa? Ini kalau kita lihat ya,
Ini sorry, kita masuk sini. Ini 1/5 ya. Ini 1/5. Saya pakai tinta yang beda dulu. Jadi kalau kita lihat ini 1/5, nilainya sama dengan ini 1/4 gitu. Jadi berapa banding berapa? 1/5 berbanding 1/4. Ya. Mana yang lebih cepat hilang? Yang mana yang lebih cepat? Ya, 1/5-nya O2. Kita lihatnya dari sini aja. Kalau ini berkurangnya 5 kali, ini bertambahnya itu 4 kali. Berarti mana yang lebih cepat berhilang? Yaitu O2 gitu ya. Oke, jadi kalau O2 itu 2,5 molar per detik, maka NO itu berapa? 2 molar per detik bukan, Bu? Ya, sebentar. Ini tadi mungkin saya coba kalau kita lihat ini 1/5 kali delta. Saya ganti di sini ya. O2 per delta T ini sama dengan 1/4 laju NO per delta T. Delta T-nya kita buang, ya sama-sama di bawah. Delta T-nya kita buang, maka lajunya, atau nggak usah dibuang juga nggak apa-apa sih. Bentar ya. Maka laju NO delta NO per delta T sama dengan 4/5 kali delta O2 per delta T gitu ya. Jadi kalau ini sama dengan 4/5 kali 2,5 molar per detik gitu ya. Artinya kalau O2-nya hilang sejumlah 5 mol per detik, maka NO yang terbentuk adalah sejumlah 2 mol per detik gitu ya. Ini kalian akan bisa hitung di sini, ini sama ini. Jadi ini dapatnya adalah 0,5 kali 2 mol per detik gitu ya. Oke, itu bagaimana dengan laju berkurangnya NH3? Kita bisa langsung hitung. Sama dengan 4/5 kali 2,5 molar per detik ya. Jadi sama dengan 2 molar per detik. Laju bertambahnya H2O 6/5 kali 2,5 kali 2,5 ya. 6/5 kali 2,5. Gitu. Itu arti dari perbandingan yang kita punya di sini ya. Gitu. Jadi laju tadi, laju apa saja? Ya, laju reaksi tadi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya NH3 atau laju berkurangnya O2 atau laju bertambahnya NO atau laju bertambahnya H2O gitu ya. Nah, itu cara kita menentukan. Nah, sekarang kita akan lihat lebih lanjut bagaimana cara kita menentukan laju
sesaat. Laju sesaat itu adalah laju yang kita lihat saat kita melakukan reaksi. Jadi kita bisa mengamati eksperimen, ya. Bedanya laju sesaat dengan laju rata-rata. Kalau laju sesaat itu adalah laju pada saat kita amati. Kalau laju rata-rata itu berapa perubahan yang terjadi per waktu tertentu, gitu ya, itu bedanya. Nah, sekarang cara kita mengamatinya bisa melalui beberapa hal berikut. Pertama, bisa kita melakukan pengamatan perubahan suhu, ya. Jadi kita bisa lakukan, katakanlah, cek perubahan suhu. Karena apa? Karena perubahan reaksi itu dapat, atau perubahan reaksi yang terjadi itu dapat diikuti dengan perubahan suhu, karena reaksi itu merupakan reaksi yang eksotermik atau endotermik, artinya reaksi yang menghasilkan kalor atau menerima kalor, sehingga kita bisa mengikuti melalui perubahan suhu, ya. Lalu kalau tidak begitu, artinya kita sulit menentukan berapa perubahan suhu yang terjadi karena perubahannya kecil, maka kita bisa melakukan pengamatan perubahan warna yang terjadi, ya. Nah, perubahan warna ini biasanya kita lihat karena ada indikator yang kita pakai, ya. Ada indikator yang kita pakai untuk menunjukkan bahwa reaksi itu sudah berjalan atau belum berjalan, ya. Jadi kita biasanya menggunakan indikator. Contoh indikatornya itu apa? Kalau kita lihat asam basa, ya. Asam basa. Asam ini kalau dikasih kasih indikator fenoftalen, ya. Ini namanya indikator, katakanlah PP gitu, ya. Ini akan tidak berwarna. Tetapi basa ditambah indikator PP misalnya bisa jadi berwarna, ya. Nah, nanti dalam reaksi itu bisa kita lihat apa misalnya HCl ditambah NaOH gitu. Adanya reaksi itu dapat kita lihat dengan adanya perubahan warna. Jadi reaksi apa? Misalnya untuk reaksi netralisasi gitu, ya. Netralisasi. Nah, biasanya kita tambahkan indikator. Nah, indikator ini nanti akan menyebabkan adanya perubahan warna karena ketika sedikit saja kelebihan NaOH, maka indikatornya akan berwarna, ya, akan berwarna merah gitu. Itu satu contoh. Contoh yang lain, warna itu bisa jadi merupakan perubahan yang memang berlangsung dari senyawa yang berwarna itu sendiri. Jadi contohnya misalnya di sini adalah brom. Nah, brom ini warnanya adalah ya kalau kita bilang orange atau merah kecoklatan, ya. Jadi sebetulnya arahnya ke jingga coklat gitu. Nah, ini sendiri berwarna ini. Ini saya ambil contoh ini. Ini adalah BR2 yang larut dalam air gitu, ya. Nah, setelah itu kita tambahkan asam. Pelan-pelan
BR-nya tadi akan berubah dari BR2 menjadi BR min dan sebagainya. Ya, ada BR min, ada H+, ada CO2 gitu. Nah, ketika BR2 ini bereaksi, tentu konsentrasi BR2 akan berkurang. Jadi laju itu akan sama dengan berkurangnya konsentrasi BR2 dibagi dengan waktu reaksi berjalan, ya. Dan itu dapat dilihat dari perubahan warna yang terjadi karena ketika BR2-nya habis, ini sisa tinggal BR min saja. BR2 habis. Ya. Nah, di sini ini masih ada BR2. BR2-nya banyak apa sedikit? Sedikit, Bu. Ya, BR2 sisa sedikit. Nah, di sini BR2 masih sisa banyak ya. Sudah berkurang itu saja. Kira-kira ini sudah bisa menggambarkan jenis reaksi yang dapat kita amati tanpa menggunakan indikator. Kenapa tanpa menggunakan indikator? Dia bisa kita amati tidak lain karena senyawa itu sendiri berwarna. Ya. Dan dalam reaksinya ketika dia makin menipis konsentrasinya atau makin mengecil konsentrasinya, perubahan warnanya itu akan semakin pudar atau warnanya akan semakin pudar karena produk tidak berwarna. Jadi dari produk yang dihasilkan, ini harusnya panah gitu ya. Produk yang dihasilkan ini semuanya tidak berwarna. Bening tak berwarna. Nah, ini yang menyebabkan kita bisa mengamati kapan ini terjadi, berapa waktu dari sini ke sini, berapa delta T-nya, dari sini ke sini berapa delta T-nya, dari sini. Nah, ini dapat diamati karena perubahan warna tadi atau secara keseluruhan dari awal sampai akhir totalnya berapa sih waktu yang diperlukan. Keseluruhan. Ini bisa kita hitung dengan bisa kita ukur dengan alat apa namanya stopwatch ya, dengan stopwatch tak mulai. Nah, bisa jadi waktunya lambat, bisa jadi waktunya cepat, tergantung kepada laju reaksi masing-masing. Jadi artinya jenis reaksi yang kita pakai itu akan mempunyai sifat cepat atau lambat tergantung kepada siapa pereaksi itu ya. Nah itu. Kalau pengendapan gimana? Nah kalau pengendapan itu yang kita lihat adalah hasil reaksinya itu merupakan suatu endapan. Contohnya apa? Misalnya kalau kita lihat PB NO3 aqueous gitu ya. Kemudian kita lihat, kita tambahkan dengan katakan KI gitu ya. Ini akan menghasilkan PBI2. Nah, ini mengendap gitu ya. Nah, ini nanti bisa diamati endapannya. Kalau gas misalnya apa? Kita lihat gini, ada logamnya misalnya Mg gitu ya. Mg kemudian
atau kalau nggak Mg boleh inilah yang paling sederhana saja, kalsium karbonat misalnya ya. Kalsium karbonat, kita waktu itu belajar tentang kalsium karbonat, direaksikan dengan asam misalnya ya, HCl. Nah yang kita amati itu nggak ada endapan gitu ya. Nah kita lihat apa, ya ini akan terbentuk CaCl2, katakanlah seperti itu. Kemudian akan terbentuk H2O dan CO2 gas. Nah, jadi yang kita amati itu adalah gas yang terbentuk, gitu ya. Nah, itu cara kita mengikuti suatu reaksi agar kita bisa menentukan berapa laju sesaat reaksi-reaksi tersebut ya. Jadi laju sesaat itu adalah laju di mana kita melakukan penambahan satu reaksi dengan reaksi yang lain dan kemudian kita lihat perubahan yang terjadi, berapa waktu untuk terjadinya perubahan tersebut ya. Itu yang kita amati. Jadi sekali lagi ini adalah masalah teknik ya, teknik untuk bisa mengamati reaksi. Kan kalian mungkin mikir ya, kalsium karbonat dengan HCl, siapa yang tahu bahwa itu CaCl2? Nah, kita bisa gunakan cara yang lain, tetapi yang jelas bahwa ini bereaksi dapat kita lihat berdasarkan CO2 yang terbentuk atau adanya gas yang terbentuk menunjukkan bahwa kedua senyawa tadi bereaksi. Sebentar ya, saya agak kurang sehat. Oke, kita akan lihat penentuan laju sesaat. Seperti yang tadi sudah kita lakukan, mempelajari beberapa jenis reaksi dengan perubahan yang terjadi yang bisa kita amati melalui apa yang dapat terlihat oleh indera kita ya, indera penglihatan kita. Nah, sekarang untuk membantu kita agar pengamatan tadi lebih jelas ya, maka digunakanlah alat ya. Alat spektrometer sinar tampak. Alat ini lebih sensitif daripada mata kita gitu ya. Kenapa dia lebih sensitif? Ya karena perubahan konsentrasi yang kecil saja akan memberikan perubahan warna yang mata kita belum tentu bisa mengamati perubahan itu, tetapi spektrometer ini dapat mengamatinya ya. Hasil dari pengamatan itu berupa suatu kurva ya, kurva. Jadi misalnya ini kurva ketika kita ukur pada satu panjang gelombang tertentu, maaf, pada waktu tertentu, bukan waktu, pada ini temperatur tertentu. Nah, kita akan dapatkan jenis kurvanya seperti ini, menunjukkan bahwa ketika panjang gelombang yang digunakan berbeda-beda, maka kita akan mendapatkan adanya puncak-puncak yang bisa kita amati di sini, berapa besar cahaya yang terabsorpsi oleh zat tersebut gitu ya. Jadi ini adalah kurva absorpsi. Nah, berdasarkan data ini ada namanya panjang gelombang maksimum. Jadi kalau kita lihat dari sini puncak-puncak tadi, kita akan dapatkan panjang gelombang maksimum
yang kita namakan lambda maksimum. Ini adalah lambda atau panjang gelombang yang kita pakai agar pengamatan dapat terjadi seteliti mungkin. Nah, hasilnya bagaimana? Untuk eksperimen bromin tadi, ya, eksperimennya adalah eksperimen yang tadi kita lihat berwarna ini, ya, PR2 dengan asam format, ya. Pada waktu awal, ketika kita belum mencampurkan, konsentrasi bromin yang kita buat dalam bentuk larutan brom dalam air itu adalah 0,012 molar, gitu ya. Nah, setelah 50 detik gitu, setelah 50 detik, ternyata konsentrasinya tinggal sekian. Dari mana taunya? Dari intensitas warna, jadi dari spektrum ya, menggunakan spektrum. Spektrumnya ini adalah spektrum absorpsi, ya, spektrum absorpsi. Nah, dari spektrum absorpsi inilah kita akan bisa lihat makin lama konsentrasinya makin berkurang sampai pada akhirnya setelah katakanlah 200 detik itu kira-kira tinggal separuhnya ya. Kalau kita lihat dibandingkan dengan awalnya, ini tinggal separuhnya dan seterusnya ketika sampai 400 detik, ini tinggal separuh lagi dari sini gitu ya. Kurang lebih begitu. Nah, nanti kalau sudah kita bisa lihat berapa laju reaksinya gitu ya. Laju reaksinya itu dalam 50 detik yang pertama kita bisa lihat ini adalah, ya nanti kita buat kurvanya dulu ya. Jadi, bentar, maaf ya, agak sesak napas bentar. Oke, kita akan lihat di sini hasil dari eksperimen tadi berupa suatu kurva yang dapat kita alurkan antara konsentrasi PR2 yang ada di dalam larutan yang kita amati dengan waktu. Yaitu seiring dengan berjalannya waktu, tadi kita lihat ada konsentrasi yang dapat kita amati. Jadi misalnya untuk 100 detik pertama kita dapatkan ini ya. Ini pada 100 detik pertama, lalu ini pada 200 detik. Ada 100 detik berikutnya atau 200 detik dari awal. Kemudian seterusnya kita akan lihat ini. Nah, dari kurva ini kita akan dapatkan yang 50 itu kira-kira ada di sini, ini 50 ya. Ini 150. Jadi data yang tadi kita peroleh kita plotkan, maka kita bisa perkirakan di sini. Nah, ini adalah titik-titik yang tadi kita dapatkan ini. Dari mana ini angka-angkanya? Ada di alatnya itu ada meternya ya. Jadi di situ ada meternya yang menunjukkan konsentrasi dari larutan itu. Atau ini sebetulnya yang terlihat di situ adalah absorpsinya seperti apa, baru kemudian kita ubah jadi konsentrasi. Oke, nah setelah itu kita akan lihat di sini, ini adalah laju sesaat pada detik ke-100. Ini adalah laju sesaat pada detik ke-50. Nah, kalau kita mau ukur berapa laju sesaatnya, maka buatlah garis singgung. Garis singgung pada titik tersebut ya. Ini adalah garis singgung.
Nah, dari garis singgung ini kita bisa menentukan koefisien arah garis, ya. Dan dari sini kita akan bisa menentukan berapa harga laju sesaat. Kalau rata-rata, kalau laju rata-rata, kita tinggal lihat aja rata-rata 50 detik pertama. Ya, kita lihat aja antara 50 detik dengan 0 detik tadi berapa. Gitu ya. Itu bedanya. Jadi sekali lagi untuk menentukan laju sesaat, kita perlu membuat kurvanya dulu. Setelah membuat kurvanya, kemudian kita plotkan titik-titiknya, dan pada titik itu kita buat garis singgung, ya. Nah, dari garis singgung itulah kemudian kita bisa menentukan laju sesaat. Oke, nah ini contoh untuk menentukan laju rata-rata. Ini sekali lagi untuk laju rata-rata. Untuk laju rata-rata, kita lihat aja. Misalnya 200 detik pertama. Yang kita lihat adalah ini. Data ini dibandingkan data sebelumnya. Yaitu ini sama dengan berapa, yaitu PR2 pada saat 200, saya tulis konsentrasi PR2 pada saat 200 dikurangi konsentrasi PR2 pada saat 0, gitu ya. Kemudian ini T akhirnya adalah 200 dikurangi 0. Jadi kalau kita hitung, ini PR2 pada 200. 0,0 ya. Nolnya 2 kali ya. Nolnya 1 lagi. 120. Dikurangi berapa tadi? Ini 200 second. Ini satuannya apa? Molar, ya. Jadi ini akan kita dapatkan harga yang kita punya. Berapa? Karena ini kan laju berkurang ya, jadi harganya akan negatif. Nggak masalah negatif atau positif, itu cuma ini menunjukkan ini berkurang. Ya, kalau negatif itu berkurang. Di 0,00 berapa? 604 ya. Benar nggak? Ya. Per 200. Udah. Alias 604 kali 10 pangkat min. Berapa? 5 dibagi 200. Itu aja. Nah yang ini dari 300 hingga 350. Ya kita lihat. 300 tuh ini. Nih. Satu lagi 350. Ini delta T-nya. Ini ya. Ini delta konsentrasi. Delta konsentrasi. Ya udah, jadi kalau mau lihat ini, maka nilainya adalah bentar ya. Akhirnya 0,00353 dikurangi 0,00420 dibagi berapa? Yaitu 350 minus 300 gitu. Satuannya apa? Ya tentu satuannya yang di satuan konsentrasi. Ini satuannya adalah second gitu.
Nah, apakah laju rata-rata itu sama? Jawabannya tentu tidak sama ya. Tergantung reaksinya, model reaksinya seperti apa. Nah, nanti kita akan bisa lihat apa yang dinamakan orde reaksi. Tapi ini teknik menentukan apa yang dinamakan laju rata-rata. Kalau tadi teknik menentukan laju apa? Saat ya. Oke, itu semoga ya kalian bisa cek sendiri antara 50 sampai 100 berapa laju rata-rata dan seterusnya. Menurut kalian rata-rata lajunya akan naik atau turun? Kira-kira lajunya akan naik atau turun? Dari dua yang pertama aja, dari dua yang sudah kita hitung ini. Ini kan 604 dibagi 200. Ini berapa sih? Ini kalau kalian hitung kan bisa dihitung nih. Ini kan 604 kali 10 pangkat min 5 dibagi 2 kali 10 pangkat 2. Ini kan 302 kali 10 pangkat min berapa? 7 ya. Yang ini berapa? Ini kalau kita hitung, nah kalian bisa hitung berapa per berapa. Ini per 50. Ininya, ya kalian hitung sendiri. Ini adalah 0,000 berapa? 67 ya. Nah ini molar per second. Pasti nggak sama kan hasilnya ya. Makin lama akan makin cepat atau makin lambat? Logikanya aja. Logikanya kalau reaksinya sudah semakin sedikit, lajunya semakin cepat atau semakin lambat? Halo? Ya. Semakin lambat atau semakin cepat lajunya, laju rata-ratanya ketika konsentrasi BR2 tersisa semakin kecil. Secara logika aja. Semakin cepat, Bu. Kalau konsentrasi reaksi semakin kecil, maka laju reaksi juga akan semakin kecil. Kalian hitung nggak ini? Ini 604 dibagi 310 pangkat min 7. Ini 50. Ya, harusnya semakin kecil ya laju rata-rata. Nanti kita lihat aja lagi satu persatu. Oke, sebentar ya. Hukum laju. Sebentar ya, saya minta waktu 1 menit. Ya, oke. Masih terdengar suara saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana ketergantungan suatu laju reaksi terhadap konsentrasi pereaksi, bukan konsentrasi produk ya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kita bisa katakan di sini laju reaksi itu dapat dinyatakan sebagai suatu tetapan laju
dikalikan konsentrasi A yang kita belum tahu berapa order reaksinya, dikalikan konsentrasi B yang kita juga belum tahu order reaksinya. X dan Y ini masing-masing adalah order reaksi parsial terhadap A dan order reaksi parsial terhadap B. Ya. Nanti kalau ditanya order reaksi terhadap A berapa? X. Terhadap B berapa? Y. Secara keseluruhan order reaksinya berapa? Jawabnya adalah X tambah Y. Ya. Itu. Nah, kemudian dari situ kita akan cari berapa nilai X, berapa nilai Y, dan juga berapa nilai K. Kita ambil eksperimen. Dari eksperimen berikut, kita bisa lihat gini. Ini A, B ya. Kita lihat saja. Gitu ya. Nah, terus kita akan lihat ketika kita akan menentukan X, maka yang kita gunakan maka kita cari atau kita gunakan entry data atau percobaan di mana B-nya itu tetap ya. Pada percobaan, gunakan percobaan yang konsentrasi B tidak berubah atau sama. Saya sebut aja yang konsentrasi B-nya sama. Oke, nah untuk itu maka kita bisa gunakan misalnya apa? Yang B-nya sama itu adalah eksperimen 1 dan 2. Jadi kita gunakan dua eksperimen itu. Laju awal di sini kita sebut P1, ini P2. Nah, laju awal itu P1 sama dengan K kali konsentrasi awalnya adalah 0,1 pangkat X. Ini 0,1 A kali konsentrasi 0,2 pangkat X kali 0,1 pangkat Y. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa mendapatkan perbandingan P1 terhadap P2. Dibagi dengan K kali itu ya. Nah, P1-nya berapa? 5,5. P2-nya berapa? 22,0. K-nya berapa? Ini K-nya bisa hilang ya. K-nya bisa hilang, ini juga bisa hilang. Nah, akhirnya kita akan dapatkan di sini ini adalah 0,1 X dibagi 0,2 X. Nah, berapakah X? Ini kalau kita coret ya. Ya, jadi kita bisa dapatkan ini 1, ini 4.
1/4 sama dengan 1/2 pangkat X. Maka X sama dengan 2. Gitu ya. Nah, untuk menentukan Y, yang kita cari adalah yang sama A-nya, tapi B-nya beda. Jadi kita cari yang ini. Kenapa? Karena ini yang sama, ininya beda. Itu ya. Jadi nanti pakailah P4 dan P5 ya. Uh, 0,1 sorry. Berapa? 0,1 kali X dikali 0,3 kali pangkat Y, ini K kali 0,1 pangkat X, 0,6 pangkat Y. Oke. Nah, ini tinggal P4, P5, 16,5 per 33,0. Nah, ini K-nya bisa dibuang. Kalau kita cari, maka kita buang ini kita buang juga. Maka ini sama dengan, ini kita 2, ini 1. 1/2 pangkat Y. Ini sama ini 1/2 ya. Jadi 1/2 sama dengan 1/2 pangkat Y. Maka Y sama dengan 1. Begitu cara mencarinya. Oke. Kalau kalian mau pakai cara yang lain boleh, maksud saya cari yang lain juga boleh. Untuk mencari yang sama, B-nya, A-nya beda, bisa juga pakai ini. Boleh pakai itu juga. Ya. Nah, ini tadi yang kita coba dan kita bisa lihat dari situ. 16,5. Ya, itu. Jadi kita dapatkan itu. Nah, kalau kita sudah dapat order reaksinya, maka kita bisa mendapatkan harga K. Tinggal masukkan aja K-nya. Ya. Ambil V1 misalnya. Kalau kita ambil V1, sini saya V1 sama dengan K1 kali A1 B1, ini pangkat 2, ini pangkat 1. B1-nya tadi berapa? Ini 5,5 ya. Udah nanti bisa dapat ini K. K sebut aja K1. Untuk K2, ini dapat P2 sama dengan K2 dari A2, B2, K2 pangkat 1. Udah, nanti akan dapat harga K2. Nah, nanti K secara keseluruhan, kita bisa sebut K rata-rata. Kalau nilainya ada beda, maka kita bisa dapatkan K2. Pembuluh darah menyempit sementara darah yang naik ke atas berduyun-duyun. Pecah pembuluh darah. Ketika pembuluh darah di otak pecah, hilang kesadaran. Jatuh. Jatuh itu adalah yang bocor. Setelah pecah. Yang bocor itu. Di kamar. Oke. Dari apa, Kak? Ya. Jadi K itu bisa dicari, bisa jadi K itu tetap sama, tapi namanya eksperimen pasti ada yang berbeda. Nah, ini ada
Punya siapa yang Tapi bocor abang nggak ya? tahu ya siapa yang bikin ya? Nggak tahu. Bocor ya? Oke. Ini kondisi saya nggak begitu bagus hari ini. Oke, kita akan lihat hubungan antara konsentrasi dengan laju ya. Untuk reaksi orde ke 0. Artinya, berapapun konsentrasi reaksi itu nilainya, apakah dia berkurang atau dia bertambah, laju itu tidak dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi. Ya. Nah, terus bagaimana menentukan lajunya? Lajunya dapat kita nyatakan dengan perubahan konsentrasi yang kecil per satuan waktu, nilainya sama dengan K. Ya, atau K kali A pangkat 0. A pangkat 0 itu berapa sih? 1 kan? Jadi ini kalau kita masukkan ke sini, integral, maka kita dapatkan min dA per dt. Ini kan sama dengan apa? Ini kita bisa kita katakan sebagai K ya. Ini kan laju. Jadi ini sama dengan ini ya. Maka kita akan mendapatkan min dA ya, nilai ini sama dengan K kali dt diintegralkan. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan ini. Gitu. Ya. Jadi kalau kita alurkan data, sekali lagi, ini konsentrasi terhadap waktu, maka kita dapatkan nilai kemiringan itu sama dengan nilai tetapan laju. Gitu. Ya ini persamaan biasa aja, persamaan integral, nilainya apa? Nah, kita bisa dapatkan di sini. Kalau kita integrasikan di sini, ini adalah min, apa hasilnya? Konsentrasi A dikurangi konsentrasi A 0, ya. Sama dengan apa? Ini kan K kali T. Gitu. Atau konsentrasi A0 dikurangi konsentrasi A sama dengan K kali T. Min ya. Ini kan dibalik ya. Enggak sih. Ini minus plus ya udah. Ya ini persamaan matematik biasa. Oke, sebentar ini saya agak nggak enak. Kalian coba pelajari dulu sebentar ya.
Oke, kalian coba pelajari sendiri ini dulu ya. Saya agak nggak enak badan, jadi ini kalian pelajari sampai sini lah. Sampai sini semuanya tertera dengan jelas. Jadi dulu, nanti saya buatkan catatan yang saat ini saya berhentikan sampai sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Ya. Ya. Oke, kondisi saya yang kurang bagus. Bentar. Baik, saya saja. Ya, untuk kuliah kali ini saya tutup. Terima kasih. Terima kasih. Banyak Bu. Baik Bu.